Halo Insiders, kembali lagi di channelnya Indonesia Insights ya. Kalau di dua video sebelumnya di pilar NLP series ya, kalian lihat pilar pertama adalah saya yang bertanggung jawab 100% akan kehidupan saya. Oke, pilar kedua adalah bahwa semua manusia punya sumber daya untuk sukses. Nah, kalian bisa lihat di dua video sebelumnya ya. Hari ini kita mau bahas ada pilar ketiga. Pilar ketiga NLP berbicara adalah bahwa tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Ya, saya ulang ya, bahwa tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Gimana nih? Jadi misalnya gini, kalau orang bangun tidur, terus pusing nih, pusingnya dikit gitu ya, tapi seharian dia manifest pikiran bahwa dia kepalanya adalah pusing. Turun ke bawah, bicara sama orang tua, aduh kepala pusing mah gitu ya, atau mungkin ketemu istri, aduh mah kepala pusing gitu ya, ketemu anak, aduh kepala pusing, jalan keluar ketemu orang, aduh kepala gua lagi pusing hari ini ya, sampai bikin status di media sosial lagi pusing hari ini gitu ya. Udah gitu sampai kantor, aduh bro gua pusing banget hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seharian dia bakal pusing loh. Kenapa? Karena dia desain pikirannya untuk pusing gitu ya. Jadi memang apalagi pusingnya terjadinya sedikit jadi makin parah. Kenapa? Karena dia amplify, dia perbesar. Karena kita mesti bicara dulu, pilar NLP yang ketiga adalah bahwa tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Ada orang yang gini, aduh seharian galau, atau misalnya dia seharian merasa hidupnya suram banget ya. Mungkin kalau di grup WhatsApp pernah ada yang bilang makin berumur makin menyeramkan kayak gitu. Nah karena apa? Dia nggak sadar dengan mengucapkan itu ya, di pikiran tubuh pun mengikuti gitu loh. Jadi itu ada sebuah blueprint, kita ciptakan sendiri blueprint diri kita dari pikiran kita. Akhirnya jadi sebuah realita gitu kan ya, karena pikiran kita mengatakan bahwa hidup ini suram gitu ya, hidup ini horor, hidup ini galau, susah move on. Akhirnya apa? Ya itu yang terjadi. Hidup ini pusing, bangun tidur emosi, marah-marah, emosi marah nih ya, emosi ada macam-macam state-nya. Salah satu emosi marah. Bangun tidur marah-marah, baru mau makan marah-marah, mau mandi marah-marah gitu ya. Akhirnya apa? Seharian ini marah-marah. Kenapa? Karena di pikiran dia adalah emosi tadi ya, dia merasa dirinya hidup ini nggak adil, atau misalnya apa, nyalain sana nyalain sini kayak gitu. Akhirnya pikiran dia kayak gitu, tubuhnya pun akan mengikuti. Andaikan ya, bahwa di pikiran kita adalah pikiran kita untuk sukses, pikiran adalah untuk pikiran kita cari uang gitu ya, pikiran untuk berhasil, tubuh pun akan mengikuti loh gitu loh. Jadi kalau tubuh kita ini realita yang terjadi itu ada hasil dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, tubuh pun mengikuti. Akhirnya apa? Punya sebuah pikiran yang positif, badan akhirnya bergerak sendiri ke arah tujuan itu gitu ya. Nah mungkin kalau contoh paling gampang, kalau secara hormon adalah hormon dopamin ya. Kalau kita tahu hormon dopamin ini adalah hormon yang mendrive manusia untuk mencapai keinginannya. Oke, kalau kita mau makan, buat kalian yang sedang belanja online nih ya, belanja makanan ya, bintang food gitu ya, terus kalian lihat, kalian pilih, kalian lapar nih, pengen makanan, kalian lihat foto makanannya, terus kalian dapat dopamin pada saat itu, otomatis dapat dopamin, karena akhirnya kita ngelangkah lagi nih. Ngelangkah lagi apa? Masukin ke keranjang. Oke, dopamin lagi kan. Begitu udah masukin keranjang, akhirnya apa? Kita check out, dopamin lagi. Habis check out apa yang terjadi? Kita nunggu drivernya ngambil pesanan gitu ya, keluar notifikasi gitu ya, driver tiba restoran. Oke, dopamin lagi. Akhirnya apa? Driver menuju tempatmu, dopamin lagi, sampai akhirnya apa? Kita dapat makanan kita. Akhirnya kita bisa memuaskan dopamin kita gitu ya. Dopamin bisa juga adalah to-do list. To-do list itu adalah sebuah note ya, yang kita tulis. Hari ini kita mau ngapain aja, atau besok mau ngapain aja, kita tulis. Begitu kita selesai satu kegiatan, kita centang, dopamin kita dapat. Kita centang lagi, kita ngelakuin kegiatan lagi, kita centang lagi, dopamin lagi dapat. Bahkan berapa kejadian kita gak kepikiran nih ngelakuin, tapi akhirnya kita lakuin, kita selesaiin, begitu selesai kita tulis di buku note gitu ya, kita centang, dapat dopamin lagi. Nah itu sama. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena di NLP tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Akhirnya mendrive kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Cuma jangan salah juga bahwa ya, dopamin ini, hormon manusia ini itu sangat banget ya, istilahnya bikin kecanduan ya. Jadi dopamin ini juga terjadi pada saat manusia itu judi.
pada saat manusia itu mabuk gitu ya, pada saat intinya itu ngerokok lah kayak gitu ya. Jadi semua itu istilahnya kalau bahasa baratnya smoking, gambling gitu ya, dan istilahnya sama drinking itu adalah sebuah addiction. Dopamine ini sangat-sangat banget bikin orang kecanduan atau addiction gitu ya. Kalau kecanduannya adalah performance, bagus banget gitu ya. Performance adalah closing gede, dapat duit gede gitu ya, deal gede, itu dopamine-nya bagus banget ya. Tapi kalau dopamine yang mengarah ke kecanduan yang negatif ya, itu jelek banget. Bahkan mungkin yang kalau kita kenal sekarang kecanduan yang paling keren itu kecanduan smartphone ya gitu ya. Kalau misalnya gini, ada orang yang bilang kalau seorang peminum ya, bangun tidur dia pengen banget minum ya. Bangun tidur akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia peminum, ya dia minum dong. Kalau seorang perokok bangun tidur apa? Bikin kopi, ngerokok gitu ya. Kalau seorang yang seneng dopamine nyanyi, bangun tidur ya nyanyi gitu ya. Tapi kalau kalian bangun tidur, hal yang pertama kalian lakukan ada cek status WhatsApp kalian atau cek statusnya orang lain, ya bisa jadi kalian juga kecanduan handphone gitu ya. Kalau kita jalan dari satu ruangan ke ruangan lain bawa-bawa handphone gitu ya, cuman jalan terus kita bawa-bawa handphone sana sini, itu juga jadi kecanduan gitu ya. Jadi memang dopamine ini adalah zat kimia dari diri kita yang membuat kita ingin memuaskan diri kita gitu loh. Egois banget gitu loh. Nah itu bisa jadi sebuah kecanduan. Nah kalau di NLP itu adalah pilar yang ketiga, di mana tubuh dan pikiran ada satu sistem yang bikin kita kecanduan gitu loh. Di mana pikiran kita ini membuat kita, menggerakkan kita untuk badan kita bergerak ke arah mana gitu loh. Nah makanya untuk mencapai tujuan ya, selain kita ini belajar pilar pertama bahwa dalam hidup ini adalah yang bertanggung jawab pada 100% diri saya, yang kedua adalah bahwa kita sudah punya sumber daya untuk sukses, kita harus sadar dulu di pilar ketiga bahwa tubuh dan pikiran adalah satu sistem. Nah udah jelas ya pilar ketiga ya. Dan juga jangan lupa di like ya, di like dan di subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian sudah dapat info update terbaru ya. Dari nanti mungkin pilar keempat apa nih, langsung keluar notifikasinya ya. Dan tinggalkan juga di kolom komentar pertanyaan seputar NLP ataupun psikologis, atau mungkin kalian tanya dari kehidupan kalian sendiri, bisa masuk di kolom komentar, kasih pertanyaan, dan juga kalian bisa langsung masuk di grup WhatsApp, ada di link ya, kalian boleh masuk di grup WhatsApp-nya. Dan untuk hari ini pilar ketiga udah selesai, dan salam Indonesia Insight.